Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafzilis Daizati dengan NIM 2520085 dari PT IKL 5C. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata perkuliahan e-bisnis. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi pertama, yaitu perkembangan teknologi dalam e-bisnis. E-business is about 95% business and 5% teknologi. Secara implisit, kalimat singkat tersebut telah menjelaskan esensi dari berkembangnya konsep manajemen baru yang dikenal dengan e-business. Kalimat singkat tersebut pada intinya menugaskan bahwa pertimbangan utama yang harus dipergunakan oleh praktisi manajemen dalam menentukan apakah akan memanfaatkan tawaran-tawaran menggiurkan yang dijanjikan oleh bisnis terletak pada pertimbangan seberapa besar potensi bisnis yang ditawarkan, bukan pada seberapa canggih teknologi yang berkembang. Bisnis bertujuan untuk mencapai apa yang dalam teori yang disebut dengan keuntungan usaha, maka secara jelas e-bisnis harus paling tidak melakukan kedua hal tersebut, yaitu yang pertama, seberapa tinggi potensi penambahan pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diimplementasikan. Dan yang kedua, seberapa tinggi potensi pengurangan cash atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diterapkan. Dalam kenyataannya, tentu saja tidak semua usaha dapat secara langsung dan terlihat berpengaruh terhadap kedua variabel tersebut karena banyak dari manfaat atau value dari e-bisnis yang bersifat intangible dan unquantifiable. Sebuah situs e-bisnis mungkin sangat komprehensif dan menawarkan lebih dari sekedar menjual produk dan jasa. Sebagai contohnya, yaitu mungkin situs fasilitas pencarian umum atau kemampuan untuk melacak pengiriman atau diskusi bergulir. Yang kedua yaitu model e-bisnis. Bila organisasi online, mereka harus menentukan model bisnis terbaik sesuai dengan tujuan mereka. Sebuah model bisnis didefinisikan sebagai organisasi produk, layanan, dan arus informasi, dan sumber pendapatan dari manfaat bagi pemasok dan pelanggan. Konsep e-bisnis adalah sama tetapi digunakan dalam kehadiran online. Daftar model yang ada banyak saat ini e-bisnis yang diadopsi seperti yang pertama e-shop, e-commerce, email, virtual communities, collaboration, platform, informasi broadcast, telecommunication, dan customer relationship. E-bisnis dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa, dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah di dunia bisnis internal melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Secara luas, sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah transformasi pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web dan memanfaatkan jasa internet. Dengan era kemajuan teknologi saat ini, internet menjadi satu komponen penting bagi setiap individu untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar.
Kemudahan yang ditawarkan mampu menjadikan suatu tren bagi masyarakat modern yang semakin sibuk dengan modern urban lifestyle. Pada perilaku bisnis pun mulai menggunakan jasa internet sebagai salah satu pendorong terciptanya suatu proses bisnis yang limitless. Perkembangan bisnis internet di Indonesia pada saat sekarang ini mencapai pada sebuah titik momentum baru setelah sekitar 15 tahun bergelut mencari eksistensi di tengah gejolak perubahan dalam negeri dan era globalisasi. Detik.com menjadi ikon ekonomi baru yang berkembang menjadi sebuah bisnis yang pesat bermodalkan gagasan dan pemikiran mencari alternatif pemberitaan baru di tengah-tengah perubahan itu. Perbedaan istilah e-commerce dan e-business. E-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Secara umum, e-commerce dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi, perdagangan, perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Yang kedua adalah e-business. E-business atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas. Tidak hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, dan e-learning. Merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnisnya. E-bisnis itu merupakan suatu implementasi pertukaran barang dan jasa melalui medium elektronis. Dengan e-bisnis, suatu perusahaan dapat menurunkan total biaya pengeluaran operasional tetap. Lebih jauh, banyak potensi sumber pendapatan baru yang ditawarkan oleh konsep e-bisnis. Hal lain yang membuat e-bisnis menjadi primadona dalam kerangka bisnis modern adalah adanya berbagai data statistik yang menunjukkan kian tingginya nilai bisnis yang terjadi di dunia maya, yang perlahan-lahan tumbuh menyaingi apa yang terjadi dalam dunia nyata. Fenomena e-bisnis tidak dapat disangkal dan telah menjadi tren yang mewarnai aktivitas bisnis di negara-negara maju maupun negara berkembang. Konsep baru yang berkembang karena kemajuan teknologi informasi dan berbagai paradigma bisnis baru-baru ini dianggap sebagai kunci sukses perusahaan di era informasi dan di masa yang akan datang. Seperti hal e-bisnis merupakan salah satu jalan yang dimaksud untuk menuju kepada the creation of wealth bagi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, cakupan e-bisnis dapat wilayahnya tergantung masing-masing orang, yang tergantung dari orang yang melihat kata bisnis itu sendiri. Untuk dapat menangkap di dimensi ruang lingkup, pengertian e-bisnis kerap dipakai dengan menggunakan 4W, yaitu dimensi what, dimensi who, dimensi why, dan dimensi where.
Materi kedua yaitu business plan. Business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan yang baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya lainnya. Jadi, perencanaan bisnis atau business plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Perencanaan bisnis merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan. Perencanaan bisnis sangat erat hubungannya dengan wirausaha, sebab perencanaan bisnis ini dibuat agar hasil penciptaan usaha yang dibuat mendekati dengan kenyataan. Diharapkan dengan adanya perencanaan bisnis yang baik, maka perencanaan dengan kenyataannya memiliki perbedaan yang cukup kecil. Karena itu, perencanaan bisnis dapat dilakukan sebagai pedoman penciptaan usaha. Hubungan bisnis plan dengan kemampuan entrepreneurship calon usaha. Kehebatan dalam membuat bisnis plan tidak berhubungan dengan kemampuan entrepreneurship seseorang. Kita dapat menjadi seorang pengamat bisnis dengan orang di sekitar kita. Banyak pembisnis baru, aliran street smart, biasanya diajarkan untuk tidak membuat bisnis plan, tidak berpikir panjang, dan memulai bisnis dan langsung action. Sementara, dari sisi akademis, mewajibkan dan mengharuskan kita untuk selalu membuat bisnis plan saat memulai bisnis yang digunakan sebagai panduan dan arahan. Paling tidak, biasanya setelah bersusah payah membuat bisnis plan, diharapkan kita dapat mempergunakan bisnis plan yang ada sebagai acuan. Namun ternyata pada kenyataannya, banyak yang jago membuat bisnis plan ternyata belum tentu jago pada saat berbisnis. Hal ini bisa terjadi karena rencana ini lebih sering salah daripada benar. Terlalu banyak faktor yang perlu diperhitungkan, apalagi di era internet. Penjualan yang sedang lancar mungkin sekali akan berpengaruh hanya karena seorang blogger membeberkan kebobrokan layanan purna jual. Konsep bisnis plan dengan konsep pitch. Pitch pada dasarnya adalah penjelasan singkat tentang suatu produk atau layanan. Istilah ini identik dengan dunia bisnis ketika para entrepreneur mencoba menjelaskan produk atau layanannya kepada investor atau calon pelanggan. Business pitch itu memang biasanya dibuat cukup 1 lembar. 140 karakter juga bisa. Business plan selalu perlu saat memulai suatu bisnis. Nah, sebagai calon pembisnis, kapan kira selanjutnya yaitu kerangka bisnis plan secara umum.
yaitu yang kerangka plan bisnis secara umum, yaitu yang pertama executive summary, yang kedua deskripsi perusahaan, yang ketiga produk atau layanan, yang keempat analisis pasar, yang kelima strategi dan implementasi, yang keenam manajemen, yang ketujuh rencana keuangan. Sebagai langkah awal untuk perencanaan bisnis untuk usaha, kita bisa melihat contoh nyata mitra bisnis untuk dapat mendapatkan ide untuk rencana bisnis kita sendiri. Sebagai contoh, Google memfokuskan diri pada membangun produk yang benar-benar world-changing dan groundbreaking, memecahkan masalah ratusan juta orang di seluruh dunia. Ketika mereka masih menjadi startup, mereka tidak ingin fokus membangun bisnis plan, mereka fokus membangun produk yang luar biasa. Dan investor yang visioner melihat hal tersebut dan memutuskan untuk menginvestasikan uang mereka di perusahaan kecil bernama Google tanpa visi apapun untuk mendatangkan uang. Beberapa startup lain seperti YouTube, Twitter, Facebook mulai dengan konsep seperti ini dan mereka sekarang menjadi berhasil. 4 tahap evaluasi bisnis. Jalan evolusi merupakan cara yang nampaknya paling banyak dipilih oleh perusahaan di negara berkembang yang ingin menerapkan konsep bisnis karena konsep kehati-hatian yang mereka miliki. Hal utama yang harus dilakukan sehubungan dengan hal ini adalah mempelajari bagaimana sebaiknya langkah-langkah pengembangan tersebut harus dilakukan. Ada 4 tahap evolusi yang dapat dijadikan pegangan atau panduan bagi perusahaan yang ingin melakukan hal tersebut. Keempat tahapan tersebut masing-masing diberi dengan istilah inform, automate, integrate, dan reinvent. Yang pertama adalah tahap inform. Pada tahap awal ini yang biasanya terjadi adalah adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil atau software berbasis dengan internet. Contohnya adalah pengembangan yang menampilkan profil organisasi di internet atau membangun website yang isinya adalah produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Hal tersebut yang berisi berita-berita mutakhir di lembaga tertentu yang berkaitan dengan tugas unit perusahaan dan lain-lain. Misalnya dengan adanya website profil perusahaan, maka tidak perlu lagi dilakukan pencetakan dokumen dalam beribu-ribu eksemplar karena para pelanggan dan mitra bisnis dapat melihatnya melalui internet. Atau dengan adanya email, maka biaya pengiriman dokumen dan kurir dapat ditekan, atau dikembangkannya dokumen manajemen, maka akan cukup signifikan memangkas biaya overhead kantor, dan lain sebagainya. Memulai bisnis dengan melakukan cara-cara seperti ini merupakan mekanisme yang cukup aman dan memiliki risiko gagal yang rendah. Walaupun manfaat yang diperoleh tidak begitu signifikan, tetapi value terbesar yang diperoleh adalah mulai memperkenalkan konsep bisnis paling sederhana kepada segenap karyawan perusahaan. Yang kedua yaitu tahap automate. Tahap berikutnya adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil bisnis. Dan menjadi dasar penggabungan model ini biasanya adalah sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan. Contohnya adalah proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit ke divisi keuangan. Melalui aplikasi atau modul situs yang lebih dinamis, setiap unit memasukkan rencana anggarannya ke dalam sebuah aplikasi dan bagian keuangan secara otomatis menerima konsolidasi
anggaran dari seluruh unit yang ada di perusahaan. Yang selanjutnya adalah tahap integrat. Tahap selanjutnya dari pengembangan aplikasi e-bisnis adalah mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan entiti lain yang ada di luar perusahaan. Bedanya dengan automate adalah yang lebih menekankan pada target efektivitas pada integrat. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaannya secara signifikan. Dan yang terakhir adalah tahap reinvent. Tahap terakhir di dalam evolusi dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. Tahap ini dinamakan dengan reinvent karena perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan konsep e-bisnis pada 3 tahap yang sebelumnya datang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dan model bisnisnya dengan berpedoman pada peluang-peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-bisnis. Materi yang terakhir adalah macam-macam bisnis di internet. Kesempatan menyebarkan informasi tentang jasa, produk, layanan publik, dan informasi atau berita aktual lainnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan bisnis perorangan atau perusahaan. Untuk itu dibutuhkan sebuah website untuk menyebarluaskan informasi tentang produk, barang, dan jasa perusahaan dengan efektif dan mampu menjangkau pasar ke seluruh dunia. Agar website kita dapat diakses ke seluruh dunia, maka diperlukan sebuah server yang terhubung dengan internet selama 24 jam. Bila perusahaan kita yang menangani sendiri, tentu hal ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk investasi jaringan dan pemeliharaannya. Nah, solusi yang mudah, cepat dan murah adalah dengan menyewa tempat perusahaan pada web hosting. Hosting atau web hosting adalah sebuah layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan seseorang atau perusahaan menyimpan file-file website di dalamnya, sehingga seseorang atau perusahaan tersebut dapat menampilkan layanan data atau produknya di dalam website, halaman situs internet. Dengan kata lain, perusahaan web hosting merupakan ruangan server sebagai tempat penyimpanan data-data situs internet pada media penyimpanan data berupa hard disk, komputer server dengan kapasitas yang sangat besar, sehingga dapat disewakan kepada beberapa pemilik sekaligus. Pengusaha web hosting kemudian menghubungkan server milik perusahaan penyedia jasa internet agar situs-situs dari penyewa dapat selalu diakses di dunia maya selama 24 jam penuh. Untuk memulai bisnis, kita harus mempunyai kemampuan webmaster yang didukung dengan modal yang cukup. Keahlian yang dibutuhkan oleh seorang webmaster untuk menjalankan usaha adalah penguasaan terhadap software, program, aplikasi web development. Ada beberapa level yang harus dilalui untuk bisnis web hosting. Yang pertama yaitu web design. Bisnis web hosting biasanya berawal dari jasa pembuatan web design, yaitu jasa pembuatan website mulai dari mendesain website sampai dengan mempublikasi ke dalam sebuah hosting agar dapat diakses oleh seluruh dunia. Bisnis ini membutuhkan modal yang relatif kecil karena hanya dibutuhkan seperangkat komputer, keahlian mendesain website dan koneksi internet.
Yang kedua adalah reseller hosting. Setelah kita mahir mendesain website, kita dapat memulai bisnis hosting menjadi reseller hosting dengan mengambil paket resell di salah satu host yang ada. Untuk itu, kita harus mengetahui kapasitas host yang akan digunakan berupa dukungan hardware, software, serta peralatan pendukung lainnya, seperti MP3. Sebagai reseller hosting yang menjual paket web hosting, kita hanya memiliki hak pengelolaan sekitar 40%, sedangkan 60% menjadi tanggung jawab pengelola server. Yang ketiga adalah VPS atau Virtual Private System. Pada level bisnis ini, kita dapat mengelola server dan bisnis hosting secara lebih leluasa, karena kita memiliki tanggung jawab pengelolaan sekitar 75%, sedangkan 25%-nya untuk tanggung jawab pengelolaan server. Yang keempat adalah dedicated. Apabila kita sudah sampai pada tingkatan ini, maka kita dapat mengelola bisnis hosting secara penuh. Dalam tingkatan bisnis ini, kita memiliki tanggung jawab pengelolaan sekitar 98%, sedangkan 2% milik data center. Biasanya digunakan untuk reboot manual dan maintenance jika terjadi kerusakan. Bisnis flipping site dan website flipping. Pengertian website flipping adalah sebuah teknik di mana kita membeli sebuah domain, membuat sebuah situs, lalu menjualnya kembali. Selama ini mungkin kita sudah terbiasa membuat banyak blog, tetapi tidak pernah terlintas di pikiran kita untuk menjual blog-blog yang kita punya. Para autoblogger biasanya sangat suka bermain di wilayah ini dengan menjual beberapa blog yang mungkin dinilai tidak terlalu profitable dan ekstensi. Mereka akan mendapatkan tambahan modal untuk bisa diinvestasikan lagi untuk membuat autoblog baru dan website yang profitable. Tipe website yang cocok untuk flipping website. Beberapa tipe website yang cocok untuk di-flip. Tidak semua bentuk dan model website cocok untuk dijual kembali. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih format dan website yang akan kita flip. Website yang mempunyai website khusus dan profitable akan lebih mudah untuk dijual dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Website yang profitable di sini pengertiannya adalah website yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan web secara online store atau website yang mempunyai potensi untuk menghasilkan dari PPC karena nilai kreditnya yang mahal. Website tersebut akan jauh lebih laku dan lebih mahal harganya ketimbang dengan website yang hanya berisi informasi general yang isinya tidak jelas. Namun tidak hanya pemilihan type dan website yang penting di sini, karena pihak pembeli tidak hanya melihat dari sisi niche, namun juga dari sisi optimasinya. Banyak faktor yang dilihat dari pembeli untuk sisi optimasi di sini. Beberapa faktor yang perlu kita perhatikan agar website yang kita flip bisa lebih mahal harganya adalah, yang pertama adalah ranking 10 besar, terutama main keyword yang dibidik di major search engines seperti Google, Yahoo maupun MSN. Yang kedua, mempunyai domain yang mengandung keyword utama yang dibidik. Yang ketiga, mendapatkan rate traffic yang lumayan bisa dihack secara langsung dengan estimate tracking. Yang keempat, mempunyai konten yang unik dan mengandung beberapa keyword dan alternatif keyword yang dibidik. Biasanya website yang kita jual jika memenuhi kriteria yang saya jelaskan tadi, maka bisa dipastikan
minimal 10 kali minimal laku 10 kali ekstensi earning lainnya per bulan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan research sebelum benar-benar menemukan website yang di-flip. Bisnis forex trading. Forex atau secara umum kerap disingkat dengan FX adalah kependekan dari foreign exchange atau pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa Indonesia biasanya dikenal dengan valuta asing. Perlu diketahui, forex market adalah pasar yang paling liquid yang paling besar di dunia. Ada triliunan dolar yang berputar di pasar forex setiap harinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis pay-per-click. Dalam bisnis apapun, ada aturan yang harus ditaati, sama halnya dengan bisnis pay-to-click. Program ini juga memiliki aturan yang harus diperhatikan dan ditaati. Adapun yang harus diperhatikan sebelum mengikuti program PPC, yaitu yang pertama, jangan kita berpikir sebagai mulu publisher. Kita biasa berpikir bisa mendapatkan gaji bulanan dalam jumlah besar. Hal ini membuat mereka cenderung mengambil jalan pintas dengan melakukan berbagai hal yang melanggar TOS atau aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, sukses membutuhkan waktu. Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan melakukan klik pada iklan sendiri atau menyuruh teman, saudara, rekan kerja maupun orang lain untuk secara sengaja melakukan klik pada iklan. Baiklah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang materi ini. Jika ada kesalahan baik itu perkataan maupun perbuatan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.